Ini adalah sebuah cerita tentang teman saya. Kala itu, teman saya ini dinyatakan tidak lulus UN saat SMA. Saya tidak perlu sebut nama dan lokasinya ya. Dia sempat kayak depresi karena pacarnya lulus, teman-temannya lulus, dan mereka semua melanjutkan jalannya masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang langsung bekerja. Orang tua teman saya ini bisa dibilang kecewa sama dia. Dan dia juga merasa menjadi anak yang tidak berguna dan cuma sebagai beban aja. Memang waktu itu saya tidak terlalu dekat sama teman saya ini. Cuma ya saya nggak tega aja. Dan memang dia yang nyari saya waktu itu. Kayaknya sih teman-temannya dia juga udah pada sibuk sama kegiatan masing-masing. Beberapa bulan udah dia ngulang kelas. Dia makin gak stabil. Dia cerita sendiri ke saya melalui aplikasi BBM yang kala itu lagi ngehit-ngehitnya. Dia gak ada siapa-siapa lagi buat cerita. Kalau dia cerita ke orang tuanya, mereka cuma bisa menyalahkan, gak ngasih solusi. Yang ada tambah stres dan tertekan. Cerita ke teman-temannya yang lain, dia ngerasa kayak gak ada yang peduli dan malah kayak direndahkan. Cerita ke guru juga sama, karena ya mereka punya masalah sendiri. Mereka kerja untuk menafkahi keluarga mereka sendiri-sendiri. Waktu itu saya ingat, dia benar-benar putus harapan, malu dan tertekan banget. Akhirnya saya putuskan untuk buat janjian ketemu supaya saya bisa yakinin dia kalau dia tuh gak sendiri. Ada saya yang benar masih peduli dan gak mau hal buruk terjadi. Ketemu di sebuah tempat nongkrong. Kala itu saya duduk berdua dan dia bercerita sambil nangis. Saya bantu hibur dan sebatas saran saya tawarkan ke dia, kalau ada yang gak ngerti mata pelajaran apa, jangan ragu untuk nanya. Saya akan bantu sebisa saya, walaupun nilai saya waktu itu juga bisa dibilang ngepas buat lulus. Dia kayak ketawa kecil gitu. Kita akhirnya menghabiskan waktu seharian bareng, makan siang, ngobrol, jalan-jalan, makan malam. Ya seenggaknya bagus lah buat mental dia biar gak down terus. Selepas hari itu, dia udah gak ada berkabar lagi. Lumayan lama, mungkin ada seminggu lebih. Akhirnya, saya yang mencoba untuk mencari dia karena khawatir. Teman saya ini gak bisa ditemuin gitu. Kayak batang hidungnya hilang dari muka bumi. Sempat saya datangi sekolah, mereka bilang kalau teman saya ini bolos udah lama. Katanya udah seminggu lebih. Wah, khawatir saya semakin jadi. Saya gak berani ke rumah dia karena takut ketemu orang tuanya. Akhirnya saya pulang ke kosan. Sampai di kamar kos saya, ternyata ada teman saya lagi duduk depan pintu. Saya tanya, udah lama nunggu? Dia diam aja. Saya gak berani bilang kalau saya sempat nyariin dia sampai ke sekolahnya. Takutnya dikatain freak atau aneh atau malah macem-macem jadinya waktu itu. Saya buka pintu dan saya ajak dia masuk. Dia masih diem, palanya tertunduk, gelap banget gitu kayaknya.
kayak auranya kelam gitu, jadi saya juga ikut kebawa gitu deket-deket, malah gak enak perasaan saya. Pas saya nawarin dia minum, akhirnya dia mau ngomong. Katanya pas terakhir kita ketemu, dia pulang, dia sampai di rumahnya diomelin abis-abisan sama mamanya. Dan katanya kata-katanya itu bener-bener nyakitin banget. Jadi dia dikatain sama ibunya kerjaannya kayak jablay, cuma jalan-jalan aja, dan sekolahnya gak bener, terus macem-macem, dan dia sakit hati. Waktu itu dia panjang lebar cerita. Gak dengar itu, saya gak tega banget sebenarnya. Saya akhirnya bilang ke dia untuk sabar dulu. Saya beraniin buat nawarin diri datang tiap sore atau malam sekosongnya jadwal kuliah saya, biar bisa bantu dia belajar sekalian nemenin. Dia bilang gak usah, katanya percuma. Gak berapa lama ada pesan masuk di grup BBM alumni. Katanya teman saya yang ada di sebelah saya saat ini dikabarkan meninggal dunia dan sekarang ada di rumah duka. Ngebaca itu ya otomatis alis saya naik. Saya mau marah sebenarnya, kayak apa banget sih bikin hoax sembarangan gitu. Aduh, pokoknya akhirnya saya balas di grup dan agak sedikit ngomel. Saya kasih tahu kalau teman saya itu lagi di kamar kos saya. Sampai ada satu orang yang ngepost foto mereka lagi di rumah duka. Dan memang bener ada fotonya teman saya ini dipajang di situ. Dek, kaku saya. Yang tadinya biasa aja, mendadak saya jadi takut. Berasa kayak ruangan saya jadi dingin gitu. Saya nyoba untuk memberanikan diri, noleh ke arah teman saya yang duduk, dan ternyata beneran dong, kosong. Sampai sekarang saya masih gak ngerti kok bisa sampai begini. Terus dia yang mampir ke kosan saya waktu itu siapa? Patah hati katanya lebih sakit daripada sakit gigi. Sampai-sampai ada dibuat lagunya. Ini ada sebuah cerita yang agak mirip sih, tapi enggak seluruhnya menjurus ke sana. Teman saya, sebut aja namanya Maggie, baru aja putus dari pacarnya yang udah 8 tahun pacaran. Maggie bahkan udah siap-siap mau nikah. Udah santer banget waktu itu beritanya dia bakal nikah. Dan dia juga udah pamer-pamer gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, dia bilang kalau dia putus. Namanya di Indonesia semua mulut kayak punya duplikat yang gak pakai saringan. Semua yang kenal pada ngomongin. Sampai ada gosip-gosip yang gak jelas dan isu perselingkuhan. Saya memang bukan orang yang pengen tahu urusan orang. Jadi saya gak pernah nanya. Sejak saat itu saya sama Maggie masih biasa aja. Sering janjian ketemu buat ngobrol atau sebatas jalan-jalan. Sampai suatu hari Maggie datang ke rumah saya sambil nangis. Terus ceritalah dia tentang masalah dia. Katanya Maggie ini karena udah pede bakal nikah, jadi dia kasih pacarnya untuk bersetubuh sama dia. Terus itu tiap kali dia ketemu sama pacarnya, pasti mereka ya begituan. Bulan depannya ternyata Maggie positif hamil. Tapi
pacarnya Maggie nggak mau kalau dia punya anak. Maggie itu sebenarnya pas hamil udah agak takut campur seneng katanya. Takut karena itu terjadi di luar nikah, tapi seneng karena dia bakal pasti cepet dinikahin. Tapi kenyataannya pacarnya ini brengsek dan malah nyuruh Maggie untuk aborsi. Alasannya karena dia belum siap buat nikah. Maggie tahu ada yang salah sama pacarnya dan ngotot gak mau aborsi. Sekarang Maggie hamil udah 4 bulanan dan pacarnya gak mau nanggung jawab sama sekali. Maggie juga belum cerita ke orang tuanya atau ke siapapun, takut katanya. Usut punya usut, ternyata pacarnya Maggie ini memang hidung belang. Dia pacaran sama Maggie tapi burungnya itu terbang ke sana kemari cuma buat nyari lobang. Maggie juga tahu dari teman-temannya dia. Cuma waktu itu Maggie masih ngebucin. Dia dibutain sama kata-kata cinta dan sayang. Dan malah balik musuhin teman-temannya dia yang ngasih tahu kalau pacarnya si Maggie itu lagi jalan sama banyak cewek. Saya tahu Maggie bukan anak yang mesum atau anak gak bener. Maggie juga cerita, sempat dia merasa pas putus asa, itu dia mencoba untuk bunuh diri. Cuma pas sudah siap minum bermacam-macam ragam puluhan tablet dan pil obat, dan dia itu gak tahu yang dia bakal minum itu apa, dan dia juga udah nyiapin tambang buat gantung diri, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu. Dia yang udah siap buat minum obat-obatan itu tiba-tiba aja ngedenger suara orang manggil nama dia. Dia nengok kiri, kanan, nyari asal suaranya dan dia gak nemu itu suaranya dari mana atau apa. Dia mikir mungkin karena dia merasa bersalah mau bunuh diri, jadi dia kayak halusinasi. Satu persatu tablet dan pil masuk ke badan dia, dan dia ngelihat ada kakeknya yang udah meninggal sejak Maggie masih kecil, duduk di sebelah Maggie. Cuma nontonin sambil air matanya tuh netes jatuh satu persatu. Maggie bilang waktu itu dia gak ada perasaan takut sama sekali. Yang ada cuma sedih, yang amat teramat sangat, dan perasaan agak lega. Maggie minta maaf ke kakeknya dan dia bilang kalau dia nyesel. Gak sampai berapa menit, kakeknya berdiri dan pergi. Terus gak lama, tiba-tiba Maggie muntah-muntah. Semua tablet dan pil yang dia telan tadi itu keluar semua. Gara-gara itu, Maggie gak jadi bunuh diri. Aduh, ngedengerin cerita Maggie itu bener-bener pengen saya maki-maki si Maggie. Dasar bego. Ya emang saya katain sih dia waktu itu, bego banget jadi orang. Nyari jalan pintas juga gak gitu banget kali. Saya bilang kalau ada apa-apa itu ngomong ke orang tuanya atau ke saya atau ke siapapun yang dia percaya. Jangan dipendam sendiri. Untung waktu itu masih ada yang nyelamatin. Kalau enggak tahu deh gimana jadinya. Beruntung banget si Maggie, aksi bunuh dirinya digagalkan. Maggie bilang dia juga bersyukur banget. Dan terlebih lagi dia bersyukur karena kakeknya waktu itu masih peduli dan saking sayangnya sama dia, walaupun udah meninggal, itu masih mencoba ngingetin dan ngelindungin dia. Sampai sekarang saya gak pernah nanyain Maggie dia beneran lihat hantu kakeknya atau sedang berhayal. Tapi menurut saya dia tidak berbohong.